Xiao Yuan Air terus mundur untuk menghalangi dampaknya. Bahkan pavilion langit iblis pun bergetar sedikit. Sebuah pusaran energi terbentuk di medan perang. Ming Xian memejamkan mata, merentangkan tangannya, dan melayang di tengahnya. Selamat, kakak keempat, karena telah memasuki alam kesengsaraan jiwa. Xiao Yuan Air sangat gembira. Guncangan itu juga mengagetkan Lu Yo yang tengah bermeditasi pada kitab suci di ruang rahasia. Lu Yo memperhatikan dengan penuh minat. Rak buku, perkakas, dan senjata di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Tarik kembali Lu Yo dari pikirannya yang melayang. Siapa yang bisa senang tentang ini? Ini seperti saat Anda sedang tidur dengan nyaman dan tiba-tiba seseorang membangunkan Anda. Apa yang akan Anda pikirkan? Kelompok penjahat ini akan merobohkan atap jika mereka tidak dihukum selama 3 hari. Berani sekali. Lu Yo mengumpat pelan dan meneruskan membaca. Saat itu adalah pada saat ini. Ming Xian, yang tergantung di atas pelataran pavilion surga iblis dan terseret oleh pusaran, tengah menikmati kenikmatan setelah terobosan. Rentangkan tanganmu. Lalu dia menutup matanya sedikit dan tersenyum puas. Adik perempuan, kakak, kamu bangunnya cepat sekali. Perasaan berada di alam kesengsaraan roh primordial begitu hebat. Dengan Dharmakaya di tangan, dunia ini milikku. Kakak, apakah kau sudah menguasai Dharmakaya tubuh gua 100 kesengsaraan? Wajah Yuan Air kecil dipenuhi rasa iri. Ming Xian masih sedikit memejamkan matanya. Katanya dengan enteng, adik kecil, lihat saja. Berdengung. Pada saat Ming Xian menggunakan tubuh Dharma Gua 100 kesengsaraan, cahaya kunang-kunang redup melayang dari bagian tengah atas pavilion surga iblis. Pada saat yang sama, sebuah suara agung terdengar di telingaku. Betapa beraninya. Mendesis, cahaya kunang-kunang secara ajaib mengikis angin kencang dan energi vital, bagaikan pasang surut air laut. Dalam sekejap, energi kuat itu lenyap. Apa yang akan terjadi jika tidak ada lagi yang dapat menahan Anda? Celepuk, Ming Xi terjatuh dengan posisi jungkir balik. Aduh, Ming Xian tak berani lagi bersikap sok dan segera berdiri dan berlutut ke arah pavilion surga iblis sambil berkata, Murid, aku tahu aku salah. Jika Anda ingin memasangnya, Anda harus mencari tempat lain. Melayang di atas tempat sang guru beristirahat, siapa lagi yang harus aku kalahkan kalau bukan kamu? Ming Xian sangat panik dan tidak berani bangun. Di satu sisi, saya terkejut dengan keterampilan sang master, dan di sisi lain, saya senang karena saya tidak terluka. Hah? Saudara keempat, apakah kau perlu berlutut untuk melepaskan tubuh Dharma MU? Xiao Yuan Air perlahan turun dari atas. Ming Xian berdiri dengan canggung ketika dia tidak melihat respon dari arah pavilion Motian. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak terjadi, dia berdaham dan berkata, Aku baru saja memasuki alam kesengsaraan jiwa, dan aku sedikit tidak nyaman. Hei, di mana guru? Xiao Yuan Air lalu menceritakan semua yang terjadi selama 2 hari terakhir kepada Ming Xian. Mendengar ini, Ming Xian sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kultivasi suster ke-6 dihapuskan? Dia dikurung di pegunungan belakang untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya. Aku akan pergi melihat-lihat. Serahkan urusan gunung itu padaku selama 2 hari ke depan, dan kau pergilah ke pos kota Tangzi untuk menanyakan kabar. Tuan pasti akan menanyakannya nanti setelah beliau keluar dari pengasingan. Perintah Ming Xian. Kakak keempat benar-benar perhatian. Aku akan segera pergi. Yuan Air kecil melompat kegirangan. Jangan membuat masalah. Jangan khawatir, aku anak baik. Yuan Air kecil berbalik dan berlari menuruni gunung. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang-orang terkejut. Ming Xian menoleh ke arah pavilion Motian dan teringat peringatan rahasia tadi. Ia pun tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya. Saya pikir setelah memasuki alam kesengsaraan jiwa, segalanya akan sedikit lebih mudah, tetapi sekarang tampaknya itu masih jauh dari cukup. Ming Xian berjalan keluar dari pavilion surga iblis. Sosoknya seperti hantu. Sebelumnya, satu anak tanda tingginya 10 kaki, tetapi sekarang menjadi 30 kaki. Dalam sekejap mata, kami tiba di gunung belakang. Hah? Itu kamu? Ming Xian melihat Yo Jifeng berlatih pedang.
Yo Jifeng panik ketika melihat Ming Xian yang seperti hantu. Ia segera menyimpan pedangnya dan meletakkan buku rahasia itu di tangannya. Ia membungkuk kepada Ming Xian dengan rasa bersalah dan berkata, "Salam, saudara keempat, saudara keempat." Dia bukan murid pavilion surga iblis, dan dia bingung serta tidak tahu harus memanggilnya apa. Ming Xian tersenyum licik dan berkata, "Ku dengar darimu, saudari muda, kau adalah seorang jenius langka dalam kultivasi yang jarang terlihat di sekte Tianjin selama 100 tahun. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Bagus sekali, ayo kita coba." Ming Xian meregangkan otot-ototnya. Yo Jifeng tidak mengerti apa maksudnya. Berdengung. Gua neraka 100 kesengsaraan. Tubuh Dharma setinggi 2 meter dan lebar setengah meter muncul di belakang Ming Xian. Yo Jifeng melihatnya dan bergumam, "Gua 100 kesengsaraan yang begitu kecil? Apa katamu?" Celepuk. Yo Jifeng terjatuh ke tanah, kepalanya miring, dan dia bergumam, "Kuat sekali." Ming Xian sedikit mengernyit. Mungkinkah seorang dharmakaya di alam kesengsaraan roh primordial begitu kuat? Dia bahkan belum bergerak, dan guncangannya saja sudah membuatnya ketakutan hingga tersadarkan diri? Keajaiban kultivasi macam apa? Biasa saja. Dia berbalik dan tiba-tiba menuju gua Siguo di gunung belakang. Yo Jifeng dengan hati-hati membuka matanya, menepuk dadanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan darahnya yang mengalir deras. Jika Anda tidak bersedia berinvestasi dalam akting, bagaimana Anda bisa menipu iblis seperti itu? Aku lebih baik menyakiti diriku sendiri daripada dipukuli. Pavilion Langit Iblis. Lu Yo perlahan membuka matanya. Titik cahaya pada sumber cahaya menghilang. Perenungan yang dijalaninya beberapa hari ini bagaikan mimpi besar, memberinya pemahaman baru tentang kitab surgawi. Akan tetapi, banyak maknanya yang samar dan sulit dipahami, serta memerlukan perenungan lebih lanjut. Lu Yo membuka antarmuka sistem. Nilai keberuntungan 61 poin undian Lotera. Ding, kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Lu Yo sedikit mengernyit. Keberuntungan tampaknya tidak berubah. Benarkah posisi tubuh saat mengambil undian itu salah? Lu Yo perlahan berdiri dan melanjutkan menggambar Lotera. Saya menggambar 4 kali berturut-turut, dan mereka semua mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Ini benar-benar lubang. Ternyata hal itu tidak ada hubungannya dengan postur pengundian Lotera. Meskipun dia terus-menerus mengeluh dalam hatinya, Lu Yo tetap tenang di permukaan. Wajah tuanya sudah cukup gelap. Nilai keberuntungan 66 poin. Semuanya berjalan lancar. Wanita memiliki indera keenam. Pria memiliki intuisi yang tajam. Kali ini kamu akan menang. Lotera. Ding. Kali ini 50 poin merit dikonsumsi, 66 poin keberuntungan dikonsumsi, dan 1 kartu pembalikan diperoleh. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda marah. Lu Yo menarik napas dalam-dalam dan menatap kejauhan yang gelap dengan mata tuanya yang dalam. Namun begitu Anda bertahan, sudahlah. Berbicara kata-kata kotor bukanlah gaya seorang master iblis dan tidak sesuai dengan identitasnya. Namun, dengan begitu banyak poin prestasi dan poin keberuntungan, saya hanya menarik 1 kartu pembalikan. Ini benar-benar keterlaluan. Kepada siapa aku harus meminta keadilan? Lu Yo bingung apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak pernah semarah ini bahkan ketika aku gagal memperbaiki senjata menjadi 15 dalam permainan di kehidupanku sebelumnya. Sangat menyebalkan. Tetap tenang, jangan marah, dan jangan kehilangan ketenangan Anda. Lu Yo melirik poin prestasi yang tersisa, yang masih berjumlah 1190. Lotera itu berbahaya. Jadi mengapa tidak menariknya? Lotera. Ding, kali ini kamu mengonsumsi 50 poin prestasi, memperoleh senjata tanpa nama dan tunggangan Beian. Lu Yo? Dapatkah Anda mempercayainya? Gelombang yang mengumpulkan 66 poin keberuntungan hanya memberikan 1 kartu pembalikan. Gelombang dengan 0 poin keberuntungan ini sebenarnya memberi senjata dan tunggangan Beian. Lu Yo tidak tahu harus berkata apa. Tidak disebutkan namanya. Nama senjata ini agak acak, tapi tak masalah.
Setelah sekian lama mengerjakannya, pasti tak lebih buruk dari besi tua di ruang rahasia ini, kan? Saat Lu Yo melantunkan mantra dalam hati, segumpal benda tak beraturan, memancarkan cahaya redup, perlahan muncul di telapak tangannya. Terkadang berbentuk bulat, terkadang berbentuk oval. Apa-apaan ini? Lu Yo mengerutkan kening. Saya ingin mendapatkan beberapa perintah dari sistem, tetapi sayangnya sistem tidak merespons. Ini memalukan. Hanya lambaian tangan. Objek bertinta itu menghilang. Dalam inventaris, kelihatannya seperti batu hitam. Lu Yo meliriknya sekilas, dan sebaris kata kecil muncul di bawahnya. Kau bisa mengubah senjata ini ke berbagai bentuk sesuka hati. Semakin tinggi level kultivasimu, semakin kuat kekuatannya. Bagus sekali. Lu Yo tiba-tiba menjadi tertarik. Ia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah senjata muncul di telapak tangannya. Kali ini, sebuah pedang kecil yang indah, agak mirip belati, lalu berubah menjadi berbagai bentuk senjata seperti pisau, pistol, tongkat, dan tombak. Jadi begitu, ini adalah senjata yang dapat berganti bentuk senjata sesuka hati. Satu hal lebih baik daripada 10 hal. Undian lotre ini sungguh berharga. Coba kuatannya lagi. Pada saat yang sama, di dalam gua refleksi di belakang gunung, Ming Xian muncul dalam sekejap. Melihat wajah Ye Tianxin yang sedih, dia berkata, "Adik perempuan, apakah kau ingin melihat tubuh Dharma Netherworld Gua 100 kesengsaraanku?" Ye Tianxin sedikit mengerutkan kening. Melihat Ming Xian yang tiba-tiba muncul dengan sedikit kebingungan, Ye Tianxin berkata, "Jika iblis tua itu memintamu untuk membunuhku, lakukan saja. Mengapa pamer?" Ming Xian menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Bukan itu maksudku. Kau bisa membunuhku atau mencincangku, semuanya terserah padamu." Ye Tianxin memalingkan wajahnya. Ming Xian menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Adik perempuan, kalau guru ingin membunuhmu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana mungkin giliranku? Lalu mengapa dia memintamu datang? Aku datang ke sini atas inisiatifku sendiri. Lagi pula, kita ini kakak beradik senior dan junior, dan aku tak bisa hanya melihat kalian tersesat," kata Ming Xian. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Kehilangan jalan? Pecundang sebenarnya adalah kamu. Apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap guru atas kejadian itu?" Ye Tianxin memalingkan kepalanya. Dia tidak ingin membicarakan masa lalu. Wajahnya dingin dan tatapan matanya tajam. Ming Xian datang dan duduk di sampingnya. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan seberkas cahaya pun menyala di gua si Guo. "Aku masuk sekte lebih awal darimu dan lebih menderita daripada dirimu. Apa aku mengatakan sesuatu?" tanya Ming Xian. "Pah, sepertinya cuma kamu yang paling banyak mengumpat di belakangku." Batuk-batuk. Ming Xian melirik sekilas keluar dan berkata dengan sedikit malu, "Waktu telah berubah. Guru sangat baik sekarang." "Baik?" Kakak keempat, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya, lalu menunduk melihat penampilannya yang berantakan. Maksudnya sudah jelas. Tidak bercanda. Ming Xian berdiri lagi dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan serius, "Guru telah hidup hingga usia lanjut dan pikirannya jernih. Sikapnya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi apa? Kenapa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan?" Ming Xian tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah, "Guru sama sekali tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Tapi aku menyimpannya di hatiku. Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang sampai orang tua itu meninggal." Bang! Ming Xian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Ye Tianxin. Dia tidak menggunakan tenaga dalam, juga tidak mengerahkan energi vital apapun. Dia hanya bergerak maju dengan cara biasa. Tamparan itu membuat Ye Tianxin linglung, tetapi dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap mata Ming Xian. Ming Xian mengangkat tangannya lagi. Panggilan, Ye Tianxin menutup matanya. Tamparan itu berhenti sekitar 1 kaki dari pipi. Tidak ada pertarungan lanjutan. Ming Xian menggelengkan kepalanya, mendesah, menaruh tangannya di bahunya dan menepuknya. "Sebaiknya kau bertanya langsung pada guru. Itu saja yang ingin kukatakan. Jaga dirimu baik-baik."
Dia merasa tidak perlu membujuknya lebih jauh. Hampir berbalik dan pergi. Tunggu. Ye Tianxin berteriak. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Para saudari istana Yanyu pasti akan bersatu untuk menyelamatkanku. Jika memungkinkan, mohon berbelas kasihilah, kakak senior, kata Ye Tianxin. Ming Xian mencibir ketika mendengar ini dan berkata, kau benar-benar sentimental. Mereka sedang dalam situasi sulit, berjuang menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk menyelamatkanmu? Begitu banyak kultivator pengadilan ilahi yang tewas di sekte Yun, Tian, dan Luo. Apa kau pikir mereka akan melampiaskan amarah mereka pada guru? Kau salah. Yang pertama akan mereka hancurkan adalah istana Yanyu Mu.